Foodies, kalian pasti seneng banget deh kalau nemu tempat makan yang menunya variatif, porsinya banyak dan harganya juga terjangkau, ya kan? Nih, James Thomas lagi belusukan buat mencari tempat makan idolanya nih Foodies, yang demen menu receh harga receh tapi rasanya enggak recehan. Biar nggak dibilang desas-desus semata, cus kita gaskan James. Pak, maaf Pak. Maaf. Gue ulang lagi ngapain? Aduh. Orang beres-beres. Oh, iya maaf Pak. Maaf Pak. Mau kemana kamu? Lagi nyari tempat makan, Pak. Tapi saya bingung di mana. Bawa Oh. ke sini. Bawa- Ke sana. Bawain, Pak. Iya, bawa ke sana. Sana. Iya. Oh, iya, Pak. Jangan beres-beres. Oke. Bawa bangku malah. Aduh, nyari tempat makan malah suruh bawa bangku. Hihi, sabar ya James, lagian sih main senggol-senggol aja. Cuma ya nggak apa-apa juga sih, siapa tahu dari bantu-bantu bisa ketemu tuh tempat makannya. Pak, ini Pak Dari bangku. mana, Nak? Ini Pak saya disuruh bawa bangku sama bapak samping tuh Pak yang galak banget, Pak. Kenapa? Oh, situ aja. Sini aja. Oh, Pak. Ya udah, Pak. Oke gitu. Makan sini aja. Oh, makan. Iya. Di sini makannya enak-enak. Coba dulu deh. Oh, ini kue tahu 79. Iya. Saya nyari ini Pak dari tadi, Pak. Astaga. Ternyata di sini. Iya, betul. Nah ini dia Foodies, tempat makan kesukaan para pengabdi makan receh terutama buat Foodies yang masih kuliah. Menu receh, harga receh tapi rasanya endul serendul. Konsepnya Chinese food halal yang menyajikan banyak banget menu masakan yang lazis. Lokasinya ada di Jalan Anggrek Kemanggisan, tepat di samping kampus swasta yang cukup terkenal itu. Menunya ada banyak banget, bikin pusing lah mau cobain yang mana nih. Harganya juga affordable banget lah, mulai dari 13.000 aja. Receh dong. Nah Foodies, salah satu menu terbaiknya adalah udang gulung cumi. Wih, dari namanya aja udah kedengeran enak banget ya. Jadi Foodies, ini proses pembuatan kulitnya. Tuh dia nggak lama Mas ya? Enggak sih. Oke. Kulitnya udah jadi Foodies. Kita lihat nih. Sesuai namanya, cumi dan juga udangnya harus kita cincang atau cacah-cacah seperti ini. Kalau yang kayak begini nih, James seneng banget kayaknya. Oke. Udah cukup. Siap. Cukup. Nah, jika udah mulai halus, bisa langsung masukkan ke dalam tepung dan kemudian ditambahin bumbu-bumbu lainnya. Terakhir, tinggal tambahin telur ya. Aduk hingga merata dan katanya nih Foodies, you know what? Menu yang satu ini tuh eksklusif karena cuma bisa ditemuin di sini aja. Ai, apa iya? Kasih telur. Next kasih telur. Ya. Oke deh. Nah, kalau bahan adonannya udah siap dan tercampur sempurna Foodies, tinggal dituangkan ke dalam kulit yang kita bikin tadi. Unik banget ya, sekilas jadi mirip martabak ya nggak sih? Diratain ya? Ya. Ya diratain Foodies ke semua kulitnya. Uniknya sih, cumi gulung udang harus langsung dipotong-potong saat digoreng kayak begini. Hai, asik. Oh, makin lama makin keras Mas. Makin lama makin keras Mas. Ya. Oh dinaikin ya, biar gampang ya. Biar enggak. Oh. Jadi gitu Foodies, dinaikin biar gampang. Ternyata saya salah Foodies. Maaf ya Mas. Enggak apa-apa. Warnanya udah golden brown Foodies. Ini udah mantep banget nih, crispy maknyus. Namanya makanan enak, bikinnya emang kudu effort ya Foodies. Itu mah kalau kata kita yang bisanya cuma makan doang. Tapi kalau buat chef yang udah jago, ini nih gancul abis alias receh banget Foodies. Makanya kalau pesen menu ini gak usah worry bakal lama nunggunya. 5-10 menit aja udah ready tuh Foodies buat masuk ke perut kita. Boleh saya ngangkat Mas? Boleh. Oke deh, ini kalau ngangkat-ngangkat saya aja Mas. Oh pakai ini? Ya. Oke deh. Kita tirisin dulu. Di sini? Ya. Sini aja. Tirisin dulu. Oke, ditirisin dulu sampai minyaknya turun. Kita bikin bumbu yang lainnya. Eits, ditiriskan bukan berarti bisa langsung disajikan ya. Hidangan ini masih harus dimasak lagi biar rasanya semakin spesial. Tinggal tumis, sat, baru deh akhirnya hidangan ini siap buat disajiin. Aduh udah gak sabar ya buat icip-icip ini rasanya kayak apa Foodies. Secara ngeliatnya aja udah menggugah selera banget.
Ayolah James, buruan kita kelarin masaknya. Wah. Nah, foodies. Udang gulung cuminya sudah, wah, aromanya tuh, teksturnya, warnanya, wah, udah nggak sabar nih mau cobanya. Mas, saya ke meja dulu, yang lainnya Mas diri aja lah ya. Oke, siap. Ditunggu ya. Oke, siap. Semangat, Mas. Selain udang gulung cumi tadi, ada juga ayam goreng tepung cabai garam dan menu favoritnya di sini kue tiaw goreng sapi. Katanya sih juara. Oh, foodies, lihat foodies. Daging sapinya banyak, nggak pelit foodies. Tuh, udah ada lagi tuh. Cobain ya. Kue tiawnya kenyalnya dapat, dagingnya juga empuk, asinnya pas. Wah, ini mantep sih foodies. Next foodies, langsung icipin yuk menu utamanya. Udang gulung cumi, kaya akan rasa, penuh sama bumbu. Wah, pokoknya mah komplit foodies. Apalagi ada sensasi crunchy dari kulit yang digoreng kering. Wih, istimewa. Kita next ke pasien selanjutnya. Ini udang gulung cumi. Nih, kita cobain yang keju dulu. Jadi ini udah crispy, tambah dalamnya juga dalamannya seafood, tambah lagi pakai saus keju, jadi lebih creamy gitu. Wah, Yes, ada dua saus yang bisa kita cobain foodies. Saus yang original dan juga keju yang creamy banget. Cara makannya tinggal dicocol aja ya, sesuai selera kita. nah kita coba nextnya, kita pakai saus yang original. Wah, emang ternyata yang original itu lebih mantap foodies. Asli, nggak heran sih ya kenapa tempat makan ini banyak banget fansnya. Emang mantuliti semua, nggak ada yang failed. Tapi nih jujur Li, udang gulung cumi ini emang gak ada duanya sih. Best of the best lah pokoknya. Kamu harus cobain foodies. Tampilannya unik, rasanya enak dan juga gurih. Plus ada rasa manis-manisnya gitu loh. Terus ada juga campuran bawang bombay yang bikin hidangan ini semakin nikmat. Apalagi lapisan kulit crispy-nya itu loh, bikin pengen terus ngunyah. Nikmatnya. Tuh, foodies. Wah, dalam-dalamnya tuh cuminya, udangnya berasa banget foodies. Tapi tetap lebih enak pakai bumbu orisinil. Karena porsinya yang berlimpah, hidangan yang satu ini kayak cocok banget deh buat menu sharing. Jadi kalian bisa makan bareng-bareng ya dengan aneka lauk yang beraneka ragam di sini. Sini aja langsung, makan bareng-bareng teman-teman sanak saudara, ajak semua. Karena di sini makan receh, harga receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, biar kita bisa jajan terus, badan kita harus sehat dong ya. Yes, healthy is a must. Bukan cuma olahraganya yang harus dikencengin, tapi asupannya juga mesti pilih-pilih. Percaya nggak? Ada makanan vegetarian yang rasanya tetap lazis dan harganya receh. Wih, apa betul Besti? Kuy-kuy kita cobain yuk. Foodies, biasanya makanan vegetarian itu nggak enak, hambar, nggak ada rasa. Nah, katanya di sini beda nih. Di restoran ini rasanya beda. Bayangin, di sini tuh ada tofu, ada sate, ada capcay, tapi vegetarian. Jangan khawatir, bukan cuma itu aja loh menunya. Di sini ada lebih dari 100 menu vegetarian yang ciamik. Penasaran? Kuy, langsung aja yuk kita pesan Foodies. Saya pengen pesen sate apa ya? Tongseng deh tuh, kok. Boleh. Tongseng bisa? Bisa. Kayaknya keponya Tezi nggak cukup cuma pilih-pilih menu nih Foodies. Harus banget tahu cara bikinnya. Gaskan lah sih, biar Foodies di rumah juga tahu. Kalau boleh tahu nih Mas, bahannya apa nih Mas? Bahan utamanya? Ini ada kol, Daun sama kol. ini gluten. Gluten terbuat dari tepung. Kuliner tongseng biasanya menggunakan daging sapi, kambing, atau ayam. Nah, untuk vegetarian nih, gluten adalah pengganti daging. Daging imitasi ini terbuat dari tepung gandum. Eits, imitasi yang ini bukan kaleng-kaleng lah ya. Walaupun terbuat dari gandum, gluten ini kaya akan protein dan mineral.
Nah, ini nih. Ini apa nih, Mas? Ini jamur goreng. Oh, jadi pengganti dagingnya itu jamur. Jamur. Ya. Jamur apa namanya? Jamur tiram. Jamur tiram, Budis. Tuh, ya tuh. Selain gluten, beberapa menu vegetarian juga menggunakan aneka macam jamur sebagai pengganti protein hewani. Semua bahan pelengkap tadi langsung masuk ke dalam mangkok. Nah, setelah itu siram deh itu dengan kuah tongseng yang udah mateng. Cakep! Nah, Budis, ini pakai masker aja, aromanya kecium ya. Apalagi nanti kok pas buka masker, pas cicipin. Mantep banget pas ini. Sambal, Mas ya? Saya suka pedes kan? Taruh aja dong. Huh. Ya kan? Jadi, Mas? Jadi. Sip, satu menu andalan udah jadi nih. Selain tongseng, para pelanggan Grassland Vegetarian Resto juga paling sering pesan menu Teocheong Petai. Cara bikinnya gampang banget. Foodies juga pasti bisa bikin di rumah. Pertama, tumis cabai hijau, cabai merah, dan jagung muda bersama pete. Lalu tambahkan teocheong alias tauco, sambal, dan air foodies. Oh iya, garam dan sos pedasnya, jangan sampai lupa. Nah, supaya kuahnya mengental, tambahkan maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Tada! Udah jadi nih foodies. Duh, siapa sih yang menyangka ya kalau deretan kuliner ini menu vegetarian coba? Dari tampilannya mah mirip banget sama kuliner aslinya. Mata kita udah terlena ya foodies dengan tampilannya. Kuilah giliran lidah nih yang kasih jawaban. Seotentik apa nih kuliner vegetarian yang kayak begini? Kita mulai dari teocheong petenya. Kuy. Kok enak? Kayak ada rasa kerang-kerangnya gitu, Budis. Aroma tauco juga mantap banget, Budis. Aduh. Meski nggak ada daging atau protein hewaninya sama sekali, tapi kuliner ini juara loh, patut diakui lazisnya foodies. Cita rasa khas tauconya yang gurih, asam, dan segar itu jadi bikin lidah gak berhenti ngunyah. Apalagi pakai nasi. Takis lah. Hebat ini. Rasanya kayak rasa banget, Indonesia banget. Karena bayangan saya tuh, namanya vegetarian, makannya kayak salad gitu-gitu kan. Yang rasanya hambar, gak ada rasa. Ini enak banget, serius. Nah, kalau yang ini namanya God Satay alias sate usus. Ayo, kalian jangan ketipu sama tampilannya ya. Yang digulung dan ditusuk-tusuk ini adalah jamur tiram foodies, bukan usus ayam. Tapi mirip banget ya. Teksturnya kayak usus, renyah juga. Ini memang mirip banget nih sama sate usus. Terus pedasnya juga lumayan pedas, jadi kalau kurang suka pedas ini pilihan tepat nih. Ini dia yang ditunggu-tunggu dari tadi nih. Penampakannya mirip sama tongseng daging abis ya foodies. Warna kuahnya itu loh tongseng banget ya kan. Ini gluten ya, jadi kayak mirip potongan daging. Dan jamur tiramnya juga sama seperti suiran ayam. Nah, daripada nebak-nebak, yuk langsung kita icip aja yuk. Kuahnya ya kuah tongseng ya kan, namanya tongseng ya dong, bener dong. Nah, sekarang cobain kuahnya pakai jamurnya nih. Apakah beda, apakah sama aja? Apakah beda banget jamur sama daging? Di foodies. Wah, ini nggak ada beda nih kayaknya nih. Mantep banget. Oke foodies, ini saya udah nggak sabar lagi, saya nggak tahan lagi. Udah langsung cobain aja nih. Pakai nasi foodies. Kalau Teocheong Petai ini nilainya menurut saya 9,5 karena saya suka banget pedas, ya kan? God Satay ini nilainya 7,5 karena saya juga nggak suka usus, ya kan? Kalau Fudi suka, pasti ini nilainya 9,5 bahkan 10, ya kan? Sate kebab ini 8, kalau buat acara-acara pasti pas banget. Yang terakhir tongsengnya sama 9,5, pokoknya mantep banget. Soal harga tenang, menu di Grassland Vegetarian Resto harganya mulai dari 22.000 sampai 30.000-an aja.
Yuk bisa yuk, jadi vegetarian gak harus repot nih foodies dan gak harus mahal juga kok. Kalau kalian ketemunya sama makan receh pastinya. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak receh. Foodies, ada yang lagi bad mood? Atau rasanya butuh healing mulu nih karena overwhelmed sama beban hidup? Atau jangan-jangan malah bawaannya ngegas aja ya karena kegerahan? Tenang, pas nih Foodies karena today Andri Masadi mau ngajakin kita jajan yang seger-seger. Wah asik nih, dahaga hilang, mood dan semangat pun juga bisa langsung nyala deh tuh. Auto on fire deh pokoknya. Wah, semangka nih ya Bu? Iya betul. Waduh, pas banget Foodies. Mataharinya lagi nggak ngasih diskon hari ini nih. Jadi cocok nih minum yang seger-seger Bu. Wih, es semangka India Foodies, cakep. Ini mah mantep punya nih. Semangka potong dingin aja udah seger banget, apalagi diracik jadi es. Wih, TOP. Oh iya, meskipun dinamakan es semangka India, ternyata minuman ini tidak berasal dari India loh. Aslinya dari Pakistan. Cuma karena India lebih ikrip sama orang Indonesia, ya jadi nama India tuh yang dipakai. Kalau bagian isinya aku jago. Aduk-aduk dulu. Terus tuang di atasnya langsung ya? Es semangka India dibuat dari perpaduan potongan buah semangka dengan sirup semangka. Jadi segernya, wih, no tipu-tipu Foodies. Untuk pemanisnya pakai gula cair ya, bukan pakai senyumnya si Ayang. Iya, racikan es semangka India yang ini rasanya beda loh sama es semangka yang sempat viral itu. Ini udah jadi Bu? Sudah. Ya? Kalau di sini bisa ditambah susu. Kalau di tempat lain kan hanya begini aja. Biar tambah mantep rasanya. Biar tambah manis. Wih, dijamin lazis betul ini sih. Baru ngeliat aja udah auto haus kita. Glek. Ke Indri, ciduk yang banyak ya, biar bisa bagi-bagi nih sama kita. Lihat deh. Keringetan banget gelasnya. Seger. Mari kita coba. Oke deh, nggak pakai lama takis ya Indri. Sekarang kita coba rasanya di siang hari bolong kayak gini, lagi panas-panasnya. Parah, seger banget. Foodies, kalau segelas es semangka India kurang buat usir gerah, tenang, masih ada es-es lainnya kok. Harganya juga sama-sama receh, cuma goceng aja. Ada es permen karet sama es teh leci. Tinggal pilih ya sesuai selera. Wah, Foodies, mantap banget. Sekarang hausnya sudah hilang, malah sekarang laparnya tiba, kacau nih. Sekarang waktunya saya mencari cemilan untuk isi perut. Foodies, nggak jauh dari es semangka India tadi, ada jajanan receh yang Yahut punya. Harganya 11.000 aja dong, tapi ngenyanginnya pol. Tuh, Andri langsung gercep dia buat melipir. Waduh, apa nih? Pempek Slawi Ayu 11.000. Biasanya tuh ya setahu gue pempek itu dari Palembang guys. Tapi kalau Slawi itu kan Tegal ya Pak, kalau nggak salah ya? Penasaran Foodies, lumayan buat ganjal perut. Yuk kita coba ceki-ceki. Meski yang ngeracik asli Tegal, rasa pempeknya tetap Palembang punya nih Foodies. Cuma uniknya pempek are ini ukurannya gede banget. Ini sama kayak pempek yang di Palembang atau gimana Bu? Aslinya sih dari Palembang. Cuman kan kita kan asli Slawi. Tetap aja belajarnya juga dari Palembang. Oh gitu, wah cocok banget nih Bu. Buat ngemil siang-siang, boleh aku cobain satu. Yang paling the best-nya, ya nggak Foodies? Yoi banget Ri, kalau perut udah good mood mah dijamin badannya juga good mood ya. Vibes-nya langsung positif deh tuh. Bu, ini jualnya 11.000 nggak ini Bu? Nutup emang? Nasi aja sekarang seporsi bisa 20.000 loh Bu. Kalau pempek kan bahan bakunya kan dari sagu. Jadi masih bisa kalau dijual 11.000. Wah, cucuk meong ya, emang nih si ibu ngerti aja deritanya anak kosan sama pejuang tanggal tua. Makanya suka yang receh-receh ya kan? Pesan nih Foodies, sebelum jam 5 sore, pempeknya udah laris manis. Ini bebas ya Bu, ukuran potongnya? Terserah. Terserah ya. Ini biar kayak makan steak nih Foodies. Potongnya kayak gini.
Selain adonan tepung sagu dan ikannya yang bikin pempek enak, cukonya itu loh, perfect combo lah pokoknya. Sedikit aja karena saya tidak terlalu suka pedas, tapi pengen ada rasa pedasnya. Mari kita coba. Beuh, lihat pempek ginuk-ginuk gini, mana tahan ya kan? Takis lah. Eits, jangan lupa bismillah. Oke foodies, kita aduk-aduk dulu biar afdol. Wah, icip dulu kuahnya nih. Kuahnya tuh kayak kecut-kecutnya menurut saya ya pas, enak gitu. Terus karena pempeknya gede banget jadi kayak bener kata ibunya, seporsi itu kayak makan nasi dan enak. Foodies, ini asli beneran inovasi keren mah. Seporsi pempek yang kenyangnya setara sama makan nasi. Yes, mantul. Gak heran sih ya, karena emang sama seperti nasi, tepung sagu ini jadi bahan pembuat pempek emang selalu ngenyangin. Lihat deh dalamnya foodies. Telurnya tuh kayak satu telur gitu, utuh. Mantap ya. Terus karena baru digoreng, kulitnya juga masih crispy banget, jadi nikmat mana lagi yang kau dustakan. Makan lagi. Dari berbagai jenis pempek, kapal selam emang banyak banget penggemarnya. Ukurannya besar, isian telurnya juga ngenyangin. Dinikmati bersama cuko, wah rasanya mah cuco. Asem, gurih, kenyal, garing, ambiar deh tuh foodies di mulut. Nah, memang kalau makan pempek tuh ya, makin afdol kalau ketemu sama mie-nya. Enaknya nggak kaleng-kaleng foodies, harganya juga receh lagi. Yakin Indri nggak mau bungkus bawa pulang? Bye-bye loh, ntar malam kebayang-bayang nanti. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak receh. Mumpung masih bulan Syawal foodies, vibes-nya masih lebaran terus ya kan? Iya, ngomong-ngomongin opor nih, lebaran Idul Fitri emang identik banget sama yang namanya opor. Dimakan sehabis sholat dan maaf-maafan kayaknya rasanya semakin nikmat. Nah, buat yang pas lebaran kemarin gak sempat bikin atau makan opor, tenang, Maka Receh punya rekomendasi tempat legendaris di Bekasi yang punya menu khas lebaran nih foodies. Nih foodies, akhirnya sampai juga di Lontong Gulai Mbah Tejo. Nah, Lontong Gulai Mbah Tejo ini nih legendaris banget karena udah lebih dari 20 tahun jualannya. Penasaran kayak apa? Langsung cek ke dalam yuk. Wah, udah puluhan tahun pasti udah punya jaminan rasa lazis nih. Terhitung udah generasi kedua loh yang berjualan lontong gulai ini. Di Lontong Gulai Mbah Tejo ini foodies menyajikan dua menu, yakni lontong gulai dan opor ayam. Lontongnya aja nggak kaleng-kaleng, ukurannya ginuk-ginuk ya, alias gede-gede. Mantep banget nih dipakein kuah gulai atau opor. Ini berarti dari zaman dulu sampai sekarang resepnya Iya, sama? masih Oh, sama. kalau udah resep sama, pasti kualitas terjaga. Nih, Bu, kalau misalnya aku bantu racik boleh nggak? Boleh, boleh. Oke. Potong dulu ya. Biar lontongnya dapat banyak, Bu. Satu lontong sebesar ini foodies bisa dibuat untuk 2 porsi. Tenang, lontong di sini mah nggak pakai pengawet, jadi benar-benar fresh banget. Dan stok hari ini cuma buat hari ini aja foodies. Mantep toh. Dalam satu harinya, Lontong Gulai Mbah Tejo bisa menghabiskan 60 lontong. Bahkan nih kalau weekend bisa tembus 300 porsi foodies. Wah, terbukti ya pelanggan setianya udah cinta banget nih sama Lontong Gulai Mbah Tejo. Wow, foodies, ini dia daging sapinya foodies. Ini tebel-tebel banget, Bu ya. Wah, ini seporsi isi berapa potong, Bu? 4 atau 5. 4 atau 5 ya. Ini foodies. Terus ini daging sama apa, Bu, biasanya isinya? Telur. Telur. Komplit dia, Terus telur sama daging ya. sama sayurannya? Sayur nangka ya. Oh, oke. Oke, ini kita kasih sayur nangka aja ya. Beh, dagingnya aja nggak pakai pelit nih, ada daging iga juga. Apalagi kuahnya banjir. Ih, mantul banget foodies. Sip, tinggal ditaburin pakai bawang goreng biar rasanya makin gurih dan wangi. Jangan lupa sambal ya kan, komponen wajib dalam makanan nih foodies. Kalau nggak pakai sambal kayak ada yang kurang kayak dalam hidup kita. Terakhir foodies, kerupuk, yes. Kalau lontong gulai tadi kelihatannya agak pedes nih. Foodies. Ini manisnya dapat, pedesnya dapat, gurihnya dapat foodies. Nah, ini kan gulainya itu tadi dicampur ya antara gulai daging
Ini dagingnya sama sayur nangka. Tuh. Walaupun masaknya ini dibedain, tapi kuahnya di blend jadi satu di satu piring ini. Rasanya gimana? Tetap nyambung dan tetap enak. Gak heran ya kalau lontong gulai Mbah Tejo bisa bertahan selama puluhan tahun. Baru icip kuahnya aja udah ngerasa jatuh cinta nih foodies. Lazis. Penasaran deh nih sama lontongnya yang tadi gede-gede itu loh. Cobain langsung kali ya. Lontongnya lumer, empuk foodies. Jadi ini emang kerasa ya kalau lontong itu dia pakai beras yang super, yang emang berkualitas. Ini lontongnya ini jadi enak banget. Perpaduan antara lontong bertemu dengan kuah gulainya itu foodies udah kayak jodoh, cucok banget rasanya di lidah. Lazis. Nah, kalau biasanya gulai pakai daging kambing, di sini gulainya pakai daging sapi bagian iga. Kalau dilihat dari teksturnya sih udah kelihatan empuk ya. Sekali kita cobain cus. Dari gigitannya aja ini udah kelihatan banget kalau ini dagingnya empuk banget. Ini daging bagian iga foodies. Jadi memang ada yang nempel lemaknya gini. Dikit-dikit ada lemaknya, nah ini yang bikin gurih foodies. Teknik masaknya nih yang bikin daging iga ini jadi lebih empuk foodies meskipun gak dimasak pakai alat presto. Resep dan jam terbang yang udah 20 tahun bikin olahannya jadi berasa lebih lazis. Mantep kali lah ini. Bumbu rempahnya juga ngeresep banget sempurna ke dalam sela-sela daging. Rasanya yang manis, pedas, dan gurih bikin susah banget buat berhenti ngunyah. Apalagi ini ditambah pakai kerupuk makannya. Ada sensasi kriuk-kriuk di tengah rasa pedas dan lembutnya lontong. Beuh, ini mah beneran kenikmatan yang hakiki ya foodies. Ang, jangan dulu barbar ya Ang. Masih ada opor ayam tuh manggil-manggil dia buat diicip. Foodies seperti biasa kita cobain rasa originalnya dulu. Sabi kali ya, gaskeun. Rempahnya foodies ini nggak kalah sama gulainya foodies. Walaupun dia nggak pedes ya, warnanya kuning. Ini kunyitnya ini emang bener-bener pakai kunyit yang apa ya, kunyit asli ya. Jadi dia tuh nggak pakai yang kunyit-kunyit bubuk instan gitu. Kerasa banget foodies. Bawang merah, bawang putihnya. Terus apa ya? Dia pakai rasa lada, rasa pala, terus rasa rempah-rempahnya itu waduh keblend banget sama kuahnya ini yang kental, santannya yang kental foodies. Kuahnya ini emang juara foodies. Mau yang gulai ataupun opor itu benar-benar dibuat medok banget gitu loh. Khusus opornya, santannya ini dibuat kental. Berasa banget kalau santannya asli dari parutan kelapa, bukan yang instan. Konsistensi resepnya ini benar-benar berasa karena pakai bumbu asli. Makanya rasanya jadi super duper yummy. Dalam satu porsi opor ada telur ayamnya juga foodies. Tapi kalau nggak mau pakai telur juga bisa kok, tinggal request ya. Oke, kita cobain ayam yuk foodies. Empuk dan matangnya nih sampai ke dalam foodies. Pokoknya bumbunya meresap sempurna. Dia santannya nih kalau orang bilang dia pakai santan susu ya. Jadi santan peresan yang pertama itu, makanya dia tuh kayak kental dan gurihnya dapat banget. Nggak kaleng-kaleng ini foodies, enak banget foodies. Bener banget foodies, meskipun gak lebaran, lontong gulai Mbah Tejo ini tetap bikin gulai dan opor. Jadi kalau kangen makanan khas lebaran, bisa banget langsung aja mampir ya ke lontong gulai Mbah Tejo untuk sarapan. Soal rasa gak perlu diragukan lagi foodies, makanya bisa bertahan hingga 20 tahun gitu loh. Ini nih ya, walaupun menunya receh, makannya receh, tapi rasanya foodies gak receh, enak banget. Foodies, masih dalam suasana lebaran, kali ini Makan Receh mau ajak berkunjung ke Jawa Timur. Yuk, tepatnya di kota Kediri nih. Di sini ada jajanan tradisional yang spesial hadir ketika Hari Raya Idul Fitri. Namanya Madu Mongso. Lihat nih, jajanan Madu Mongsonya tampil dalam aneka warna kemasan nih Foodies. Kece-kece banget ya. Nah, salah satu produsen Madu Mongso terkenal di Kediri adalah Ibu Binti Solihah. Menjelang lebaran, Bu Binti banjir pesanan kue berbahan ketan ini Foodies. Bahkan pas pertengahan bulan Ramadan kemarin, produksi madu mongsonya meningkat drastis. Dari 25 kg saat hari biasa, kini menjadi 1 ton bahan ketan. Wow! Dan demi memenuhi semua pesanan ini nih Foodies, warga Dusun Dahu Desa Jatirejo Banyakan ini sampai harus menambah tenaga bantuan.
Nah, jika saat hari biasa ia memperkerjakan 7 orang, sekarang bertambah menjadi 32 orang. Nah, pasti pada langsung penasaran kan kepengen icip-icip rasa dari jajanan yang cakep banget ini? Ayo ngaku! Eits, sebelum buru-buru langsung melahapnya, mending kita tengok dapurnya dulu yuk! Foodies, proses pembuatan madu mongso ini butuh waktu sekitar 3 hari loh. Untuk bahan bakunya terdiri dari ketan hitam maupun ketan putih, santan kelapa, ragi, dan gula jawa. Cara membuatnya foodies, pertama-tama takar lalu rendam beras ketan selama 2 hingga 4 jam, terus cuci bersih. Kemudian kukus ketannya selama setengah jam. Nah, setelah matang, angkat dan ratakan ketan di atas tampah. Lalu taburi ragi ke atas ketan dan aduk-aduk agar merata. Simpan ketan selama 2 hari hingga menjadi tape foodies. Nah, untuk menambah rasa, siapkan olahan gula jawa yang direbus bersama santan kelapanya. Next, berikutnya foodies, masak menyatu dengan tape ketannya foodies sambil aduk-aduk selama 8 jam. Foodies, yang unik dari proses dapur yang panjang banget ini nih, cara masaknya masih menggunakan kompor tradisional berbahan kayu bakar gitu loh. Wah, jangan-jangan ini nih yang jadi kunci kenikmatan jajanan madu mongso. Anyway foodies, setelah matang, taruh madu mongso ke atas loyang dan diamkan sampai dingin ya. Dan terakhir, kita bentuk madu mongso menjadi bulatan kecil. Agar lebih menarik, kemas dengan kertas jagung warna-warni. Selain nikmat, harga jajanan lokal ini juga terjangkau loh foodies. Yes, receh gitu loh. Di kisaran Rp65.000 hingga Rp85.000 per kilonya. Rasanya enak sih, lembut juga, manis. Anak-anak juga suka, kalau lembut kan juga enak dimakannya. Foodies, Bu Binti memulai usaha madu mongso ini sejak 3 tahun lalu. Sekarang usaha rumahannya menghasilkan omset yang lumayan loh. Jika sebulan sebelum Ramadan nih sekitar 20 hingga 30 juta rupiah, dalam suasana Idul Fitri kayak sekarang mencapai ratusan juta rupiah. Wow!